Mari masuk Pak Haji. Ayo Pak Haji, silakan. Mari masuk. Iya. Sehat-sehat Pak Haji ya. Amin, amin. Maafin aku ya Ibu. Udah sehat-sehat kembali. Iya Pak Haji. Maafin ya Bu ya. Sama-sama. Anaknya mana anaknya? Iya, maafin mama ya. Doain. Sehat selamat. Ya. Terima kasih Pak. Iya, saya 35 Pak, daftarnya 22 tahun. Anak masih sama suami. Jaga makanannya. Iya, itu makanannya makanannya Enak sih. Langsung ke bis, Bu. Silakan ke bis. Oh, harus ke sini. Oh, Ibu, kalau boleh tahu nama siapa Bu? Nama saya Latifah Hanum. Bu Latifah ini Iya. asal dari mana? Saya asalnya dari Kebonjeruk, Jakarta Barat. Iya. Tadi berapa rombongan? Saya sama suami dari yayasan langsung ke sini, ketemunya di sini. Iya. Bu, kalau boleh tahu ini sudah mengantri. Iya, saya daftar dari 2012. Iya, bulan Oktober 2012, berarti sekitar 12 tahun. Bu, setelah penantian 12 tahun akhirnya bisa ke Tanah Suci. Ya, mungkin boleh diungkapkan perasaannya gimana sih? Masya Allah, alhamdulillah ya, senang banget. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga, bisa menunaikan rukun Islam yang kelima. Tentunya ya bersyukur sama Allah dikasih umur,
dibilang masih muda ya kalau untuk 35. Sekarang kan penantian masa tunggunya udah 30-an tahun ya. Alhamdulillah sangat bersyukur sekali. Jadi sedih. Selama proses haji ini Bu, dari panitia sendiri ini menurut Ibu gimana sih? Proses apa? Proses ini tadi kan Oh ini ya, alhamdulillah teratur dari masuk dibantu sama petugas, langsung diarahkan untuk kalau yang masih masa produktif untuk cek urin, kehamilan, terus snack, semuanya bagus, alhamdulillah pelayanannya cepat. mungkin apa ini Bu untuk kedepannya gitu misalkan yang pengen haji Iya, yang pengen haji mungkin kalau udah ada rezeki mungkin mulai dari sekarang bisa daftar ya karena mengingat masa tunggunya tambah lama dan apa ya Mas, itu aja sih kayaknya. Pokoknya kalau udah ada niat, ada rezeki langsung daftar. Kalau untuk rezeki lebih mungkin bisa ke ONH Plus yang cuma 5-7 tahun gitu. pulang. Real ya Bu? 750.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati segenap panitia Organisasi Haji Embarkasi JKG Kemadinah Munafaya Kemadinah paham Muhammad tetap sementara kita datang bertahun tidak bertahan menggunakan Rasulullah sendiri tetap petugas akhlak Allah akhlak menjaga saya yakin Rasulullah bangga inilah Bapak Dr. Bayangannya nutup. Nah, memonitoring jamaah asal. Pak, ini terkait hari ini kan kloter hajinya gitu. Yang pertama bisa dijelaskan nggak Pak? Kira-kira ini berapa banyak jemaah haji yang hari ini akan berangkat? Dan bagaimana prosesnya? Gitu? Oke, baik. Terima kasih. Hari ini mulai kedatangan jemaah untuk penerbangan sebetulnya besok. Jadi hari ini kita terima. Yang kita terima di hari ini sebetulnya 2 provinsi. Tetapi secara JKG Pondok Gedenya kita kan 3 provinsi ya. Jakarta, Banten, Lampung. Secara total untuk perdana, maksudnya di penerbangan pertama itu kita jumlahnya 1.226. 1.226 itu terbagi ke dalam 3 kloter. JKG menggunakan Garuda Indonesia Airlines itu sebanyak 393 jemaah. Kemudian Saudi Arabia yang sekarang datang ini dari Banten itu jumlahnya 440. Kemudian untuk Lampung itu 393. Hanya saja yang masuk ke embarkasi JKG ini hanya Banten dan Jakarta. Adapun Lampung dia langsung ke Soekarno-Hatta, dari Soekarno-Hatta dia langsung ke Makarut, Fast Track. Nah dari Fast Track dia langsung ke boarding gate, dia langsung terbang. Jadi khusus untuk Lampung memang dia tidak masuk ke embarkasi JKG. Dari rumahnya ke asrama Haji Transito kemudian naik Garuda ke Bandara Soekarno-Hatta, dari Soekarno-Hatta kemudian ke Fast Track Makarut. Karena ini juga sudah kebijakan dari Gus Menteri, kami mencoba untuk memberikan layanan terbaik untuk bagaimana Fast Track bisa digunakan, dan alhamdulillah sekarang kan bertambah ke Solo dan Jawa Timur. Terkait dengan persiapan yang kami lakukan di asrama haji, karena asrama haji ketika didatangi oleh jemaah, maka asrama haji ini menggunakan aturan internasional penerbangan. Jadi ini udah kayak bandara. Jadi harus higienis, harus segalanya. Jadi karena di dalamnya udah ada imigrasi, ada KKP, ada APSEC, ada OTBAN semua. Jadi regulasi yang diterapkan di semua embarkasi sejatinya menerapkan regulasi penerbangan secara internasional. Nah, sehingga kami pun dengan kesehatan sebelum kedatangan jemaah, kami KKP kesehatan ini melakukan visitasi termasuk fogging, penyemprotan untuk menjaga jemaah agar tidak sakit lagi. Ya. Kedatangan jemaah kami juga punya SOP dan arahan dari Bapak Menteri tidak boleh lebih dari 30 menit. Jadi jangan terlalu banyak seremoninya. Jadi kami memang seremoni itu kita batasi, sambutan-sambutan kita batasi, walaupun lama ini memang mau tidak mau karena ada pemeriksaan kesehatan lanjutan. Walaupun pemeriksaan kesehatan lanjutan itu mungkin tidak seberat yang tahun lalu, karena tahun ini ada kebijakan pemerintah terkait dengan istitoah kesehatan. Bisa mendaftar haji jika dia sudah mempunyai istitoah kesehatan. Nah, ketika diperiksa kesehatan itu sudah dalam tanda petik sehat, baru dia bisa mendaftarkan haji. Nah, sekarang pemeriksa lanjutan itu dikarenakan ketika dia dinyatakan sehat, itu kan ada interval waktu sampai ke kehadiran sekarang nih, maka itu dicek lagi. Sejatinya bukan untuk siapa-siapa, untuk jamaah sendiri. Karena ya sekarang kan musim panas juga, walaupun bukan pada
menuju musim panas. Tetapi di sana kan udaranya sudah Masya Allah sudah sampai 40, bahkan bisa ke 45, 50. Nah sehingga kami juga membuat anjuran-anjuran dari mulai pengguna membawa payung gitu ya, payung untuk supaya apa ya tidak kepanasan, kemudian minta semprotan air biar apa kelembabannya terjaga, dan juga tentunya banyak minum. Nah minum juga disarankan mineral. Karena kan di Timur Tengah, itu banyak sekali minuman yang soda-soda itu. Ya memang sih bisa hausnya hilang, tapi lama-lama haus lagi. Ionnya nggak kebagian, maka disarankan untuk menggunakan mineral. Pak, kalau soal barang bawaan ini Pak, kan salah satu yang biasanya terjadi itu kan ada barang-barang bawaan yang para jemaah ini nggak tahu gitu Pak. Itu ada himbauan nggak Pak? Kira-kira barang yang boleh bawa atau tidak? Kalau himbauan dari bawah ya Pak ya, artinya dari mulai atas kami kemudian ke KUA. Karena KUA yang di kecamatan, dia punya kewajiban untuk bimbingan manasik 7 kali terhadap jemaah. Di situ dia melakukan sosialisasi terkait dengan barang bawaan. Ya misalnya cairan itu tidak boleh dalam yang di atas 100 mili. Kemudian benda tajam, termasuk masalah gunting. Ini yang sering ditemukan. Karena gunting ini bagi jemaah juga dalam tanda petik salah satu alat untuk ritual ibadah, untuk tahallul, cukur rambut. Daripada dia harus beli di Mekah ribet, dia coba bawa. Cuman kadang-kadang dibawanya itu kan ke bagasi, ke kabin, tidak ke bagasi. Nah ini sebetulnya juga bisa menghambat nanti ketika diperiksa imigrasi mau terbang. Kan di sini kan sudah menjadi bandara nih. Jadi jamaah dari asrama untuk dibawa oleh bis Damri kan di imigrasi dulu. Kemudian APSEC juga memeriksa barang bawaan. Nah, kalau ditemukan barang-barang ini itu menghambat juga. Karena manajemen yang kami lakukan waktu, Pak. Telat setengah jam dari Soekarno-Hatta berdampak ke Madinah Jeddah, berdampak ke negara-negara lain. Dan kalau delay, itu kena cas besar Pak penerbangan. Tadi yang untuk calon jemaah asal Lampung itu untuk di pemberangkatan awal-awal saja tidak ke sini atau sampai dengan gelombang 2 nanti Pak? Sampai akhir memang untuk Lampung dia hanya di asrama transito, asrama sementara transit gitu. Tapi jadi dari Lampung ke asrama transit baru didorong pakai pesawat Garuda, tiba di Soekarno-Hatta, kemungkinan Terminal 3 baru dibawa dengan bis masuk ke Terminal 2. Karena fast track-nya ada di Terminal 2. Nah, di Terminal 2 di fast track itu kami menyiapkan ada 12 booth yang di dalamnya itu ya untuk pemeriksaan retina, untuk pemeriksaan sidik jari, untuk pemeriksaan paspor dan visa. Nah sehingga jemaah asal Indonesia, asal JKG ini, dia datang ke Madinah, udah nggak ketemu lagi imigrasi karena sudah selesai urusan di Jakarta. Ini sangat membantu jemaah. Kalau misalnya pasrek tidak dibawa kayak tahun-tahun ke belakang, itu di Madinah ngantri berjam-jam. Jemaah sudah 9 jam terbang, di sana ngantri, stres sudah. Tetapi paling tidak kalau sudah selesai di sini jamaah masuk hotel udah nyaman. Pak, satu lagi Pak, itu kalau fast track lansia priority itu maksudnya jadi mereka didahulukan atau gimana? Iya, kita kasih prioritas. Jadi semua yang lansia yang harus mendapatkan prioritas itu memang selayaknya diprioritaskan agar dia bisa lebih cepat masuk asramanya. Untuk masuk asrama pun karena ini jauh, kami menyiapkan bis-bis. Ada bis-bis yang 2 ini. Kalau misalnya membutuhkan mobil kecil, kami juga siapkan butuh kecil. Yang disebut mobil ajak-ajik, ajik-ajik kami siapkan semua. Dan nanti pun di perjalanan dari Pondok Gede menuju bandara, itu pun ke bis Damri kami pastikan supaya berbasis lansia, ramah lansia. Jadi nanti naiknya pun dibantu ada tangga bantuan, kemudian bisnya juga bertoilet semua. Soal mobil lansia di belakang itu memang disediakan apa gimana? Yang ada bak-bak ajak-ajik? Oh iya, ajak-ajik memang itu disiapkan. Itu sebetulnya tidak hanya untuk lansia, untuk ya keperluan layanan terhadap jemaah. Siapapun. Media kalau mau pakai monggo. Tapi memang ada
lansia lebih diutamakan ya Pak? Maksudnya Sementara ini kita masih menggunakan bis karena juga untuk naik ke atasnya juga sangat mudah. Tetapi kalau memang itu ajik-ijik itu masih dibutuhkan ya kita pergunakan. Tetapi sejatinya ajik-ijik buat siapapun. Tapi kami memang siapkan untuk lansia juga. Kami standby termasuk ambulan-ambulan juga kami udah standby dari sekarang. itu nama mobilnya ijik-ijik. Iya, saya belum punya judul baru itu. Oke. Makasih banyak Pak. Izin nama